wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum yang ketiga, yaitu penentuan waktu paruh dan waktu kadaluarsa dari asam askorbat. Untuk penentuan waktu paruh dan waktu kadaluarsa asam askorbat, pertama-tama alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah larutan induk asam askorbat 1000 ppm. Nah, asam askorbat ini kan senyawanya mudah teroksidasi, sehingga dalam preparasi senyawanya untuk penyimpanannya dia harus dibungkus dengan aluminium foil untuk menghindari kontak dengan cahaya. Kemudian peralatan yang disiapkan di sini ada gelas beker 500 ml dan 100 ml. Kemudian ada aluminium foil, kemudian ada pipet pump dan pipet ukur. Kemudian ada termometer, ada pipet tetes dan penjepit. Dan tidak lupa untuk penentuan kadar asam askorbat ini nanti kita gunakan instrumen. Ini adalah instrumen spektrofotometer UV phase yang digunakan untuk penentuan kadar asam askorbat. Jadi nanti prinsipnya untuk penentuan waktu paruh dan waktu kadaluarsa itu kita panaskan dahulu asam askorbat konsentrasi 100 ppm di penangas water bath, ya, penangas air atau water bath ini di dalamnya isinya air. Kemudian kita setting suhunya sampai 70 derajat Celcius. Kemudian nanti dalam kurun waktu tertentu setiap 10 menit itu kita amati pengurangan kadar asam askorbatnya akibat penguraian yang disebabkan karena pemanasan itu berapa. Nah, kadar yang berkurang itu kita lihatnya dari instrumen spektrofotometer UV phase tadi. Oke, sekarang untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk penentuan waktu paruh sama waktu kadaluarsa ini, kita membuat dulu larutan asam askorbat 100 ppm dari larutan induk 1000 ppm yang telah disiapkan. Kalau kita membuat larutan asam askorbat 100 ppm sebanyak 100 ml dari larutan induk asam askorbat 1000 ppm, berarti yang diambil adalah 10 ml. Masih ingatkan rumus pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Oke, sekarang kita ambil dulu ya 10 ml larutan asam askorbat 1000 ppm untuk kita buat jadi larutan asam askorbat 100 ppm. Pengukuran kadar yang pertama, ini sebelum vitamin C-nya atau asam askorbatnya ini kita kasih perlakuan melalui pemanasan, kita ukur dahulu, yakni pada menit ke-0 itu absorbansinya berapa. Nah, untuk pada menit ke-0 ini kita ambil langsung dari sampel yang telah kita encerkan tadi 100 ppm. Kita masukkan ke dalam kuvet ya, ini namanya kuvet. Nah, kuvet ini adalah tempat sampel untuk kita analisis menggunakan spektrofotometer UV phase. Kalau kita mengisi larutan ke dalam kuvet, kita usahakan pakai pipet yang plastik ya, karena kalau pipet kaca itu kan ujungnya itu tajam, nanti tergores ke pipetnya, itu nanti akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi pakai pipet plastik. Ini kita kondisikan dahulu pipetnya. Oke, kemudian setelah kita isi di kuvet, kita masukkan ke dalam spektrofotometer UV phase. Kita bersihkan dulu kuvetnya. Kita letakkan ke tempat sampel. Larutan 100 ppm kita masukkan ke dalam gelas beker untuk kita kasih perlakuan, yaitu pemanasan. Nah, setiap 10 menit dari pemanasan ini nanti kita ukur konsentrasinya. Jadi untuk kita melihat ukurannya konsentrasi asam askorbat selama perlakuan pemanasan itu seberapa banyak. Ya, nanti kita masukkan di dalam tabel pengamatan.
Ini ada 5 menit pertama, setiap 5 menit ya kita mengambil sampelnya ini untuk kita lihat pengurangan kadarnya akibat pemanasan itu seperti apa. Berikut adalah tabel pengamatan dan analisa perhitungan untuk praktikum yang kedua, yaitu penentuan waktu paruh dan waktu kadaluarsa. Nah, di sini sudah saya kasih data hasil praktikumnya, yaitu ada kolom yang pertama itu waktu dan kolom yang kedua adalah absorbansi. Jadi ini ya kolom yang pertama waktu, kolom yang kedua absorbansi. Nah, absorbansi ini kita peroleh dari kemarin hasil pengukuran dengan spektrofotometer UV vis. Oke, kemudian setelah diperoleh hasil absorbansi, di sini kita lihat bahwa pada waktu ke 0 menit, artinya di sini vitamin C atau asam askorbat belum kita kasih perlakuan berupa pemanasan, absorbansi asam askorbatnya adalah 3,712 3,712. Kemudian untuk 5 menit pemanasan absorbansinya di sini berkurang menjadi 3,362. Kemudian 10 menit pemanasan dia berkurang lagi hingga sampai pemanasan selama 30 menit kadar asam askorbat dia berkurang sehingga yang tersisa tinggal 1,667 absorbansinya. Nah, di sini karena kita menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis, maka nilai konsentrasi dia berbanding lurus dengan absorbansi. Di mana untuk menentukan nilai konsentrasi ini kita dapat menggunakan rumus perbandingan. Rumus perbandingan ada di sebelah kanan, yakni C sampel dibagi dengan C standar sama dengan A sampel per A standar. Nah, di sini C sampel ini saya kasih contoh satu data, yakni data nomor 2. Di mana C sampel itu kita cari ya, C pada saat pemanasan 5 menit itu dia asam askorbatnya itu konsentrasinya tersisa berapa, itu artinya C sampel. Kemudian di sini dibagi dengan C standar. C standar itu larutan 100 ppm yang kita gunakan sebagai acuannya, sebagai standarnya yang kita ukur pada menit ke-0 atau tanpa perlakuan. Kemudian sama dengan A sampel, A ini di sini absorbansi sampel yakni 3,362 karena kita mengambil data yang kedua per 3,712. Ini absorbansi standar, yakni absorbansi pada konsentrasi 100 ppm itu 3,712. Kemudian di sini kita ketahui C sampel adalah 90,57 ppm. Kita pasang di sini. Nah, untuk data ketiga sampai ke-7 nanti Anda dapat menggunakan perhitungan rumus yang sama, tinggal mengganti ini apa namanya A sampel saja, A standarnya. Di sini kan untuk yang 10 menit di sini data nomor 3 tinggal ganti 3362 ini diganti dengan 2,879, kemudian Anda masukkan sini sampai dia nanti data ke-7 ini terpenuhi. Kemudian kurva standar, kalau kita sudah selesai menghitung konsentrasi ini ppm ya, ini kan tabel di kolom yang kedua ini pada tabel berikut, ini kan kita peroleh dari yang tabel sebelumnya. Kemudian kita hitung log konsentrasi. Nah, karena sebelah ini konsentrasi, sebelah kanannya ini log konsentrasi. Kalau dia konsentrasinya 100, berarti log 100 sama dengan 2. Kemudian kalau 90,57 berarti log 90,57, nanti Anda cari sendiri ya, dapat dihitung menggunakan kalkulator atau Microsoft Excel. Dia dimasukkan di sini. Kemudian kolom yang ke-4 ini adalah 1 per konsentrasi. Kalau dia konsentrasinya 100 berarti di sini 1 per 100 0,01. Kemudian kalau 90,57 berarti 1 per 90,57. Nah, nanti ini Anda lanjutkan sendiri sampai data ke-7 ini terpenuhi. Nah, tabel-tabel berikut yang ada di dalam penjelasan ini nanti Anda pindahkan ke dalam laporan Anda sebagai hasil dari praktikum P2. Kemudian
Setelah tabel tersebut terpenuhi, maka Anda dapat melakukan pembuatan kurva standar. Nah, apa gunanya kurva standar ini? Dari kurva standar ini nanti kita dapat mengetahui linearitas dari kurva-kurva tersebut. Nah, dari linearitas tersebut, maka kita dapat menentukan orde reaksi dari vitamin C itu dia mengikuti reaksi orde berapa? Orde 0, orde 1, atau orde 2. Nah, di sini kalau orde 1 untuk menentukan dia itu masuk orde 1 atau tidak, berarti kan kita harus ngecek dulu. Orde 1 itu linearitasnya berapa? R kuadratnya itu berapa? Nah, orde 1 di sini kita buat sumbu X ya, seperti contohnya yang ada di bawah ini. Kalau dia orde 0, maka dia sumbu X-nya waktu, kemudian sumbu Y-nya itu konsentrasi. Berarti nanti Anda dapat menggunakan tabel sebelumnya pada kolom 1 dan kolom 2, yakni waktu dan konsentrasi. Itu digunakan untuk memplotkan atau untuk membuat persamaan regresi linier untuk penentuan orde 0. Kemudian orde 1. Orde 1 ini dibuat dengan sumbu X itu waktu, sumbu Y itu log konsentrasi. Kemudian orde 2 itu dibuat dari sumbu X itu waktu, sumbu Y itu 1 per konsentrasi. Ya, dari yang tabel sebelumnya itu kita dapat menentukan 3 orde reaksi. Jadi dapat membuat 3 kurva standar untuk penentuan orde reaksi. Orde 0 itu untuk kolom 1 dan 2, kemudian orde 1 itu kolom 1 dan 3, orde 2 itu kolom 1 dan 4. Kemudian dari masing-masing kurva yang telah Anda buat, nanti Anda tentukan persamaan regresi dan linearitas dari masing-masing kurva. Persamaan regresi itu yang Y sama dengan BX plus A, atau slope, kemudian slope X ditambah interceptnya. Ya, kemudian linearitas itu ditentukan dari nilai R kuadrat. Ini dapat Anda lakukan atau dapat Anda gunakan Excel atau bisa pakai kalkulator yang scientific kalkulator untuk penentuan nilai R kuadrat dan nilai persamaan regresi liniernya. Selanjutnya, kalau Anda telah memperoleh persamaan regresi dan nilai linearitas dari masing-masing kurva, maka Anda dapat menentukan orde reaksi. Orde reaksi ini ditentukan berdasarkan nilai R kuadrat yang paling mendekati 1. Jadi dari 3 kurva yang telah Anda buat, itu kalian identifikasi mana R kuadrat yang paling mendekati 1. Nah, R kuadrat yang paling mendekati 1 menunjukkan bahwa asam askorbat mengikuti orde reaksi tersebut. Misalkan di antara orde 1 itu R kuadratnya 0,996, orde 2 itu R kuadratnya 0,999. Nah, berarti reaksi dari persamaan reaksi dari asam askorbat ya selama proses penguraian itu dia mengikuti reaksi orde 2. Nah, dari situ nanti baru kita bisa menentukan kita memilih persamaan regresi linier yang mana untuk kita aplikasikan dalam perhitungan waktu paruh dan waktu kadaluarsa. Seperti itu. Jadi yang pertama harus ditentukan dulu orde reaksinya. Jika sudah menentukan orde reaksinya, maka lanjut langkah kedua yaitu menghitung nilai waktu kadaluarsa dengan memasukkan nilai Y, persamaan regresi linier, itu Y-nya itu diganti dengan 90. Kan persamaan regresi linier tadi Y sama dengan BX plus A. B sama A itu berupa angka, kemudian X sama Y itu berupa huruf. Nah, kalau Y-nya kita masukkan 90, berarti nanti kita dapat menemukan nilai X. Di mana nilai X apabila kita masukkan 90, itu berarti nilai X yang dimaksud adalah waktu pada kadaluarsa. Sedangkan kalau kita masukkan nilai Y-nya itu 50, maka kita memperoleh nilai X ini adalah waktu paruh.
Ya, jadi nilai X merupakan waktu paruh dan waktu kadaluarsa. Waktu paruh itu pada saat kita memasukkan Y sama dengan 50, sedangkan pada saat kita memasukkan Y sama dengan 90, nilai X yang kita peroleh merupakan waktu kadaluarsa. Tadi ingat kan di grafik sumbu X itu kan waktu. Jadi di sini nilai X adalah waktu pada kadaluarsa dan waktu paruh. Ini adalah contoh perhitungannya, ya, contoh perhitungan dari contoh saja. Nanti misalkan mengalami kesulitan dapat melihat contohnya dan Anda juga dapat bertanya di grup WhatsApp. Ya, contohnya ini kalau yang dicontoh ini adalah penentuan waktu paruh. Oke, sekian untuk penjelasan dari praktikum yang kedua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk mengerjakan laporan, kemudian nah itu yang kami gunakan sebagai data absensi kehadiran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.